Al-Muslimun TV. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وbarik ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para guru, para cerdik pandai, para ayahanda dan ibunda serta pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di dalam masjid yang penuh keberkahan ini, Masjid Al-Muslimun, maupun yang hadir di ruang-ruang online. Kita bersyukur kepada Allah berada di dalam zikir yang mulia pada pagi pada subuh ini. Wabil khusus kita bersyukur bahwa masjid ini dikelola dengan Al-Quranul Karim, dikelola bersama kemuliaan Al-Quranul Karim. Semoga Bapak Ketua DKM dan seluruh pengurus yang ada di Masjid Al-Muslimun ini dan seluruh sesepuh yang ada mendapatkan usia yang panjang dan penuh keberkahan, husnul khatimah. Demikian juga kita semuanya yang hadir dipilih oleh Allah pada takdir yang mulia pada pagi ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan minta ampun, membersihkan kalbu kita agar kita dibimbing Allah untuk mendapatkan petunjuk Al-Quranul Karim, seraya mengingat aib dan kesalahan kita, alfa kita masing-masing. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في بلادنا هذا وفي كل بلدان المسلمين وفي فلسطين وفي غزة يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Taqabbal doana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan kajian kita. Pada pagi yang mulia ini kita sampai kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-49. Kita membaca sampai dengan ayat yang ke-55. Ya, bagus dilanjutkan sampai 56. Mari kita bersama-sama membaca bersama-sama biar cepat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu,
sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dari pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai persembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang." Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu sedangkan kamu menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman. Sadaqallahul Azim. Hatur nuhun Buya Rafinus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang membaca terjemahan, yang mendengarkan dan membaca kitabullah semuanya mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-49 ini merupakan kelanjutan dari kajian sebelumnya tentang bagaimana karakter dari Bani Israel ini. Maka Bani Israel itu pada ayat sebelumnya itu berbicara tentang nikmat yang diberikan pada Bani Israel pada ayat yang ke-47. Nah, kalau itu disebut nikmat, lalu kemudian kelebihan-kelebihan yang sementara ini dijadikan proxy war, alat pertempuran yang menyerang umat Islam, sehingga umat Islam tidak percaya diri dengan dirinya sendiri dan merasa bukan bagian dari Bani Israel. Apalagi ada semantik game yang dilakukan bahwa ada negara tempatnya Bani Israel, namanya di sana di Palestina itu. Maka terjadilah kebingungan yang besar. Apalagi ada upaya yang digambarkan di dalam surat Ibrahim nanti, yaitu keserakahan level ketiga. Keserakahan pertama, orang itu mengumpulkan harta untuk mereka sendiri, 7 turunan. Yang kedua, kemudian untuk keluarganya, dinastinya. Nah, yang ketiga, level keserakahan itu adalah mengambil sejarah kebenaran, sejarahnya orang. Litazula minhul jibal. Itu keserakahan level ketiga. Riba yang paling besar itu. Keserakahan level ketiga. Karena riba itu mindset. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada nikmat kepada Bani Israel, maka kenapa kemudian diceritakan tentang buruknya su'al azab pada mereka ini? Katanya punya nikmat, tapi kemudian diceritakan mereka dapat su'al azab. Apa su'al azab itu? Yaitu azab yang berat menimpa mereka. Maka azab ini di dalam Al-Quranul Karim ada 3 jenis. Ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Itu bencana alam. Ada yang dari tengah. Yang dari tengah itu orang diberi pakaian kekerasan masyarakat. Di mana yang keras makan yang lemah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu azab namanya. Itu dijelaskan di dalam chapter ke-6 surat Al-An'am ayat 65. Itu azab namanya. Maka di sini disebutkan
su'al adab itu ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kenapa ditimpakan seperti itu? Bentuk yang dilakukan oleh Fir'aun itu adalah menghabisi lawan-lawan yang kemudian bisa mengganggu dinastinya. Jadi anak-anak calon pemimpin laki-laki itu dihabisi, kecuali Bani Israel yang ngelamar kerjaan ke Fir'aun. Nanti dijelaskan begitu. Jadi krunya Fir'aun, jadi tukang sihirnya Fir'aun, nanti dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ditawarkan oleh Fir'aun menjadi ring satu, akrab dengan kami, kata Fir'aun. Waktumu terjadi pertandingan antara tukang sihir dengan Nabi Musa alaihissalam, itu kan itu tawarannya, masuk ring satu, kata Fir'aun. Apakah kami mendapatkan fasilitas kenikmatan? Iya, dapat. Yang begitu-begitu tidak yudzabbihuna abna'akum, tidak dibunuh, tapi kalau ngelawan dibunuh. Ini bentuk kepemimpinan represif yang ada, karena demikianlah siklus sejarah itu. Wa yastahyuna nisa'akum, membiarkan hidup kalau dalam terjemahannya. Sementara wa yastahyi itu mengandung kata haya, hidupnya dipermalukan. Jadi kesewenang-wenangan dari Fir'aun ini dijelaskan juga di dalam surat Al-Qasas ayat yang keempat. Wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Yang dilakukan oleh Fir'aun ini adalah membuat rakyatnya lemah, bodoh, pendidikannya bodoh. Jadi kepemimpinan yang membuat rakyat itu bodoh, rakyat itu tidak kuat, itu namanya Fir'aunisme, dan itu berulang. Lalu yastad'ifu ta'ifatan minhum, dipecah belah, lalu kemudian diadu domba. Jadi manajemen mengadu domba rakyat itu adalah Fir'aunisme. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Fir'aun ini hidup itu setelah masanya Hiksos namanya. Jadi dulu ada cerita tentang kisah tentang bagaimana Fir'aun ini menyerang dinasti Hiksos. Dinasti Hiksos ini dinasti jahat juga, di mana dulu dinasti Hiksos ini 1650 sampai 1550 sebelum Masehi itu menyerang Mesir dan menyerang Yabus. Yabus itu nama lain dari Al-Quds. Diserang dia sama. Maka pada saat itu, masa itu hidup Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian pindah masuk ke Mesir. Berikutnya kemudian dinasti ini diserang berikutnya, ketika kemudian beratus tahun berikutnya diserang oleh Fir'aun. Rejim Fir'aun ini menyerang Hiksos dan terus memberikan otonomi daerah kepada Yabus. Yabus itu nama lain dari Al-Quds. Maka di sana itu ada batu Yabusi, itu dekatnya Masjidil Aqsa itu. Karena memang Yabus itu yang pertama kali datang. Jadi Masjidil Aqsa itu di dalam tafsir disebutkan dibangun oleh Nabi Adam alaihis salam. 40 tahun setelah dibangunnya Masjidil Haram. Itu penguatan itu dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hafiz, bahwa di sana Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Dibangun Bakkah itu oleh Adam alaihissalam. Lalu 40 tahun kemudian Nabi Adam alaihissalam membangun Masjidil Aqsa. Itu.
Nah, 6.000 tahun kemudian datang di sana itu kaum Yabus, makanya Al-Quds itu disebutnya Yabus dulu. Di sekitarnya ada Nabi Yakub di Kan'an dan sebagainya. Kemudian ketika mereka itu melakukan pelanggaran-pelanggaran di Palestina itu, meninggalkan ajaran-ajaran Kitabullah, akhirnya disiksa sama didatangi oleh penjajah namanya Hyksos. Itu. Nah, Hyksos itu kemudian melakukan kejahatan. Nah, lama-lama kemudian ada nabi yang memperbaiki. Karena nabi itu 124.000 nabi. Habis itu ketika nabi melakukan perbaikan, nah, kan itu hidup di masanya Yakub alaihissalam. Itu yang disebut dengan Israel, itu Yakub alaihissalam itu. Maka disitulah kemudian ada Bani Israel ceritanya. Setelah itu terjadi pelanggaran-pelanggaran, ammu sommu terhadap Kitabullah, akhirnya diserang lagi sama Fir'aun. Nah, Fir'aun ini menjadikan Yabus itu sebagai daerah otonom. Nah, lama-lama ada kemudian nabi yang memperbaiki. Nah, siapa itu kemudian? Namanya Musa alaihissalam di daerah yang sana itu. Tapi nanti perjalanan itu ceritanya berawal dari Mesir karena penguasaannya dari sana. Palestina itu kenapa disebut Palestina? Karena di Yabus itu tinggal orang-orang Jabbarin yang gede badannya. Disebutnya juga Filis, orang gede itu namanya disebutnya kaum Filis. Maka kenapa di sana disebut Palestina? Itu karena kaum yang dulu ditugaskan Fir'aun berada di sana. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita Musa alaihissalam itu ketika kemudian memperbaiki kaum yang rakyat yang disiksa, dihina, itu menggembleng. Panjang tuh ceritanya. Kenapa Nabi Musa alaihissalam itu ada di berbagai chapter, di berbagai surat. Nggak ada surat khusus. Nggak ada surat khusus Musa. Ada surat Nuh, surat Hud. Musa nggak ada. Dia ada di mana-mana. Karena begitu kompleksnya nanti pelajaran dari Nabi Musa alaihissalam dengan Taurat itu, dan Taurat itu sekarang sudah ada dalam Quran. Nah, Fir'aun itu yang dimaksud adalah Fir'aun yang tadi itu. Sampai menguasai jajahan daerah otonom dari Palestina. Itu Fir'aun. Maka Musa alaihissalam ketika kemudian menggembleng orang-orang terjajah yang dari dari Mesir, itu nanti ketika diselamatkan, maka kemudian nanti dilatih untuk masuk ke Baitul Maqdis. Begitu ceritanya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi supaya kita membayangkan bisa bahwa siapa Fir'aun yang dimaksud itu di dalam cerita semacam ini. Dia punya daerah teritori yang sangat luas, termasuk ke Palestina gitu. Maka pertarungan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam itu karena adalah perintah ketuhanan. Maka cerita tentang keburukan rejim Fir'aun yang memecah belah bangsanya, rakyatnya dibuat bodoh supaya tidak mengganti rejim, kualitas pendidikannya dan sebagainya rusak. Anak mudanya dibuat hedonis dengan sering dilakukan konvoi Korun. Maka anak-anak muda itu pengen cepat kaya dengan mengatakan, ya laita lana mithla Qarun innahu huwa hadzun azim. Boro-boro berpikir perjuangan, yang dipikirkan adalah gimana bisa pamer kekayaan, kendaraan. Jadi orang sukses, jadi orang kalau bahasa sekarang itu terjadi di masa Qarun dulu, ya bisa pamer. Nih sukses. Walaupun kerja sama Qarun, di mana Qarun itu adalah orang yang kemudian hidup dari bisnisnya bersama Fir'aun, oligarkinya Fir'aun, menghisap rakyat.
Tapi rakyat di sana yang dirusak mentalnya itu bangga kerja sama konglomerat macam Qarun itu, walaupun dia merusak rakyat. Digambarkan dalam kitabullah. Itu kerusakan mental bangsa terjajah yang namanya Bani Israel. Nggak peduli, yang penting bisa pamer kaya. Perkara nanti mengambil haknya rakyat, nggak peduli. Perkara nanti kemudian mendukung rejim yang jahat, nggak peduli. Sampai orang itu direkam, ya laita lana mithla Qarun innahu huwa hadzun adzim. Jadi tadi itu yang disembelih itu yang ngelawan, yang kemudian militan, kombatan itu. Kalau yang ngelamar kerja mah enggak. Itu nanti dijelaskan di dalam yang lain. Maka ketika penjelasan pecah belah ini di dalam surat Al-Qasas ayat 4 ini, langsung ada legasi Al-Qasas ayat ke-5. Wa nuridu, dan kami Allah menghendaki annamunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kami menghendaki orang-orang itu memberikan kebahagiaan, ketenangan, keamanan, kesejahteraan annamunna kepada rakyat du'afa, untuk mereka itu mendapatkan kepemimpinan dan merasakan pewarisan sumber daya. Wa naj'alahumul warithin. Maka orang yang nanti di dalam kitabullah itu tidak peduli terhadap orang du'afa, orang lain, itu nanti disebut pendusta agama. Itu di resultantenya di dalam kitabullah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di seluruh kitab tugas Nabi itu menjelaskan di seluruh kitab agar orang-orang yang memeluk Islam itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alimul khaba'ith, menegakkan yang halal, yang baik-baik, dan kemudian mengharamkan yang buruk-buruk. Dan stressingnya adalah wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Jadi kalau orang memeluk agama Islam dari dulu di kitab Injil dan Taurat, di dalam surat 7, surat Al-A'raf ayat 157, kerjanya adalah selain tadi itu amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang halal, kemudian menghilangkan yang haram, adalah wa yadau anhum israhum, itu artinya wa allati kanat alaihim, memerdekakan penjajahan. Itu legasi itu. Maka Islam itu tugasnya seperti itu. Orang yang kemudian masuk Islam itu harus punya semangat membebaskan penjajahan. Maka ittifaq dari founding fathers kita di negara kita ini adalah, di pembukaannya adalah apa? Kemerdekaan hak segala bangsa. Itu Quran itu menjadi dasar dari platform bernegara. Itu para ulama yang bikin, dipersiapkan kemerdekaan. Maka negara yang baik itu yang rakyatnya seperti di dalam surat Al-Balad, menambah eskalasi latihan untuk membebaskan penjajahan. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Jadi tahukah kalian jalan sukar menanjak itu? Apa jalan menanjak itu? Ditanyakan 2 kali. Lalu Allah jelaskan sebelum yang lainnya. Maka orang yang kemudian di dalam negara yang benar, rakyatnya itu punya semangat fakku raqabah, semangat membebaskan perbudakan, penjajahan. Karena itu legasi dari seluruh nabi. Tadi itu chapter 7 ayat 157 surat Al-A'raf. Jadi yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam itu adalah menyelamatkan Bani Israel. Dan semua orang yang mengaku Islam mesti punya semangat itu. Maka hadirin, yang namanya merdeka atau mati itu dulu keluarnya dari pesantren, dari masjid. Nggak ada di agama yang lain di Indonesia itu kemudian mengatakan ish kariman amut syahidan, merdeka atau mati itu semangatnya dari
Islam. Maka jangan malu kemudian menyampaikan platform ini di dalam bernegara, dan ulama kita berani melakukan itu, menyampaikannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertarungan antara hak dan batil itu pasti ada yang memikulnya. Kalau kita tidak ikut memikulnya, nanti pasti ada yang memikulnya. Dan kalau kita tidak mau memikulnya, di dalam surat At-Taubah ayat ke-38 nanti dieliminir. Illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Kan perintah awalnya itu dari awalnya, wahai orang yang mengaku beriman, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard. Wahai orang yang mengaku beriman Islam, kenapa kalau suruh berjuang di jalan Allah kalian banyak alasan? Apakah kalian lebih mencintai dunia daripada akhirat? Kalau kalian tidak mau keluar berjuang di jalan Allah, menggunakan kata illa tamfiru, berasal dari kata nafar. Kan kalau kita naik haji itu ada nafar, lari, keluar duluan. Kalau kalian tidak mau keluar berjuang, nanti kalian diazab dengan azab yang pedih, dan kalian meninggal dalam keadaan dieliminir. Sama-sama meninggalnya, nggak maju, nggak mundur. Tapi ini masalah status. Kan kita suka update status. Nah, statusnya bisa seperti itu. Maka di dalam pertarungan itu pasti akan ada yang memikulnya, dengan kita atau tanpa kita. Dan itu adalah legasi dari Allah. Dan pasti waja'al haq wa zahaqal batil. Apalagi kita membangunnya dengan sholat malam, pasti al-haq itu menang. Maka Nabi Musa alaihissalam menang melewati tekanan dari Fir'aun itu, dengan sampai Fir'aun itu ditenggelamkan, gitu, ditenggelamkan. Sebelumnya kan ada azab-azab yang datang kepada Fir'aun. Nah, tetapi ketika datang azab, kekeringan, kemudian air berubah jadi buruk, datang belalang, itu apa yang dilakukan Fir'aun? Minta Nabi Musa doa istighosah. Itu dilakukan di dalam surat Al-A'raf. Jadi rejim yang buruk ini kalau sudah tertekan, dia minta orang-orang yang agamawan suruh berdoa. Itu kerjaan rejim yang buruk tuh. Tapi nanti setelah itu balik lagi. Itu dalam surat Al-A'raf digambarkan. Ya Musa, hai Musa, tolong doa sama Tuhanmu. Kita sudah paceklik nih. Sekarang panas sudah tinggi dan sebagainya. Kita mesti evaluasi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka singkat cerita Nabi Musa alaihissalam menang. Nah, Nabi Musa alaihissalam dibimbing oleh Allah dengan Furqan. Dengan Furqan, petunjuk yang ada di dalam Taurat, dibimbing. Maka apa yang dilakukan pertama kali untuk mengubah mindset bangsa terjajah yang penakut, yang culas, yang ingin cepat instan terlihat sukses, pamer kekayaan itu? Maka di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-20 itu yang kemudian jumto surat Al-Baqarah ayat ke-47 menjelaskan apa sebenarnya nikmat Bani Israel itu. Apa sebenarnya nikmat Bani Israel itu? Yaitu kemudian ketika sudah keluar, kan sudah diselamatkan, sudah digembleng. Musa ketika bicara sama Fir'aun ada yang qala layyina, tapi kalau di dalam surat Ad-Dukhan itu haikal dialognya dengan Fir'aun, karena sudah punya masa banyak. Lalu setelah itu kemudian Musa alaihissalam menggembleng rakyat yang lemah ini dengan perintah untuk menyerang Filistin. Karena setelah selesai Fir'aun kalah, tidak boleh kemudian hanya menyatakan sudah merdeka, udah nggak ada usaha. Harus ada ekspansi di mana tempat yang terjajah diberesin. Karena tadi itu orang yang beriman itu berusaha membuat tidak ada penjajahan di muka bumi. Dia harus terlibat sampai finish, dipanggil malaikat maut. Itu tadi surat Al-A'raf ayat ke-157 dan surat Al-Balad. Kita harus terlibat. Nggak bisa kemudian kita, itu bukan urusan kami.
Tapi di mana ada penjajahan, di daerah manapun, di negara manapun, kalau mengaku Islam, dia harus terlibat. Maka kata Rasulullah SAW, man la yatamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak, yang khutbah kemarin tuh Jumat kan mengatakan itu. Siapa-siapa yang mengaku muslim terus tidak menyempurnakan urusan orang muslim, itu maka jangan ngaku-ngaku muslim, karena legasi dari Allah terhadap orang muslim adalah ikut terlibat membebaskan penjajahan. Jangan nafsi-nafsi. Begitu kitabullah mengajarkannya. Pilih ini Islam yang model begini atau ya tidak, karena disuruhnya kafah atau masuk pada sibghatullah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Nabi Musa pada surat Al-Maidah 20 baru keluar dari Mesir, dikasih tahu tentang apa nikmat itu, yaitu kalian itu disebut dapat nikmat bahai Bani Israel karena punya darah keturunan para nabi dan darah keturunan para raja, mulukan, disebutnya dalam surat Al-Maidah ayat 20. Ini menjelang pemilu nih, Al-Maidah nih naik daun. Tapi lihatlah esensinya di dalam surat Al-Maidah ayat 20 itu dijelaskan bagaimana legasi kemanusiaan. Karena syaitan itu menggoda kita dari 4 penjuru, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syamalihim. Apa yang digoda dari depan? Tidak tahu visi dalam kehidupannya. Dari mana? 3 pertanyaan. Dari mana kita ini? Untuk apa kita ini? Dan mau kemana kita ini? Apa sih sebenarnya misi kita di dunia itu? Ditutup sama setan habis-habisan. Itu namanya godaan dari depan. Enggak punya visi sama sekali. Enggak punya visi. Maka nanti ditambah lagi dari kanan. Apa itu? Dikasih berita-berita yang menyesatkan atau meragukan. Ini namanya serangan kanan, tasywih namanya. Mana yang benar ya? Seperti sekarang terjadi. Apa yang benar Israel, apa yang benar orang Palestina atau Hamas. Tasywih dari kanan tuh namanya. Keragu-raguan. Belum lebih berat lagi dari kiri, diajak maksiat. Kenapa? Karena kena godaan dari belakang, hubbud dunya. Yang penting bisa pamer kelihatan sukses, perkara kerja sama penghisap darah rakyat nggak peduli. Gawat tuh kalau sudah begitu. Gawat tuh kalau generasi sudah begitu. Nanti disuruh mikirin tetangganya udah nggak kuat lagi. Karena kena penyakitnya bangsa Bani Israel yang terjajah di masa Musa alaihissalam. Maka ketika disuruh task force untuk berangkat ke Baitul Muqaddas, itu kemudian mereka ngeluh. Coba lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 21. Kami nggak bisa Musa. Di situ ada kaum Jabbarin. Itu yang kemudian diberi otonomi sama Fir'aun karena badannya tinggi besar, dan disebut juga kaum Filis. Maka di sana disebut Filistin. Kami nggak bisa ke Filistin karena ada Filis, di dalam Quran disebutnya kaum Jabbarin. Kami nggak bisa Musa. Karena kaum yang terjajah itu banyak alasan. Maka nanti di Quran itu kita dilatih no excuse, nggak ada alasan. Begitu kita muncul alasan, skekmet diambil sama orang. Nah, Quran itu mendidik generasi seperti itu. Jadi budak-budak pembantu rumah tangga jadi pemimpin karena dilatih, digembleng dengan kitabullah. Tapi kalau tidak melalui kitabullah, bahkan sepertinya sukses, tapi budaknya Fir'aun. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanannya dia ngaku, maaf saya nggak bisa Musa. Dari 600.000 yang diuji fit and proper oleh Nabi Musa alaihissalam itu tinggal 2 yang berani menghadapi kaum Filistin di ayat yang ke 23. Ya. Tinggal 2 yang sukses. Siapa itu? Yusa dan Kahil. Yusa itu adalah bahasa Inggrisnya itu Yosua. Jadi Yosua itu nabi. Namanya Nabi Yusa yang pernah mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika mencari Nabi Khidir. Maka Yusa ini kemudian mengatakan, sampai marah-marah Yusa ini, kalian ini sudah ditolong, sudah diselamatkan,
sampai lepas dari pencekalan. Kemudian kalian sampai bisa bawa emas yang banyak. Itu pidatonya Yusa tuh, yang dua orang yang sukses dalam kaderisasi. Kalian ini marah-marah Yusa tuh, sampai orang-orang Bani Israel tuh diam-diam mau merajam Yusa, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, nanti di dalam kisahnya, ketika mereka tidak mau masuk ke dalam Filistin itu, mereka kemudian diazab oleh Allah dengan kebingungan di padang pasir selama 40 tahun. Disitulah kemudian terjadi tragedi. Apa tragedi yang terjadi itu? Samiri melebur emas. Emas yang dibawa itu, yang sebagai cadangan devisa yang dibawa dari Mesir oleh Musa alaihissalam untuk pertarungan dan perjuangan. Sama Samiri katakan, udah ada cara cepat kaya. Kan orang-orang penyakitnya bangsa terjajah itu pengen kaya instan, gak mau capek-capek. Kalau ada penggandaan uang ikut dia. Gitu. Tapi ceritanya di sini bukan penggandaan uang, emasnya mau digandakan. Bagaimana caranya? Dibikin patung sapi. Tadinya huarnya itu lucu karena berbunyi lenguh sapi, lama-lama huarnya itu menyeramkan. Huar itu bunyi lenguhan. Tadinya lucu ya, kok patung bisa bunyi sapi. Menurut Mufassir itu ada fluida yang masuk karena lubang-lubangnya teknologinya canggih. Tapi kemudian huarnya itu menakutkan, sehingga kemudian membuat orang takut kepada suara lenguhan yang seakan-akan membuat peta jalan. Itu nanti dibahas tuh di dalam ini Samiri. Nah, itu terjadi pada saat kemudian kebingungan 40 tahun itu. Nah, di masa 40 tahun itu, pada ayat yang ke-51 surat Al-Baqarah itu yang kita baca itu, kan kemudian ada yang membuat anak lembu itu pada saat kebingungan. Di 40 tahun itu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam wafat. Jadi belum masuk ke Filistin, masih muter-muter dihukum. Nah, nanti setelah itu kemudian siapa yang memimpin masuk ke Filistin? Namanya Nabi Yosua, atau disebutnya Nabi Yusa. Yusa itu yang melanjutkan perjuangannya, bukan Nabi Musa alaihissalam yang kader terbaik itu. Akhirnya kombatan ini yang namanya Yusa berhasil menjebol Filistin. Jadi kita jangan sampai gagal faham dalam sejarah itu, seakan-akan orang Zionis yang menumpang perjanjian Balfour yang seakan-akan punya punya Filistin. Maka terjadilah di sana. Nah, di Filistin itu nanti terjadi pembelajaran. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 71. Siapa-siapa yang masih tadabbur kitabullah menjadi pemimpin. Kalau sudah ammu wasamu, lupa sama kitabullah, lama-lama dia dijajah lagi. Maka setelah itu kemudian menang. Ketika sudah menang, nanti ada penjajahan berikutnya. Penjajahan dari orang Babylon, penjajahan dari Romawi, ganti-ganti. Tapi di antara penjajahan itu ada kemenangan. Siapa yang menang? Contohnya di waktu surat Al-Baqarah ayat 240-an yang bercerita tentang Bani Israel di sana, penguasa-penguasanya itu yang lemah itu kemudian mengadu pada para nabinya. Kami sudah diusir, anak kami disiksa, sama dengan kejadian Fir'aun itu, cuman di Filistin. Kami dijajah, terus tolong kami dicarikan pemimpin. Kayak sekarang kita nyari pemimpin. Tolong kami carikan pemimpin, kami akan berjihad. Apa kata nabinya? Pasca Musa, pasti kalian nanti kalau suruh berjihad seperti dulu. Apa seperti dulu itu? Ketika Yusa itu masuk ke Nabi Yusa alaihissalam itu masuk ke Filistin, itu nanti ada cerita orang disuruh masuk dengan hittotun. Itu Pak Budi sempat nanya itu. Nah, suruh masuk dengan sujud, khudu, tunduk. Tapi bangsa terjajah ini hanya ingin jadi pahlawan kesiangan dan malasnya kelihatan di situ lagi. Ketika disuruh masuk, dia masuknya dengan ngesot. Ada cerita nanti di Al-Quran. Masuk ke gerbangnya itu ngesot.
nggak etis. Yang lain disuruh sujud karena sujud syukur atas kemenangan mengalahkan kaum Jabbarin. Nah, bangsa yang mindsetnya terjajah ini masuk kemudian main-main dan ngesot, disuruh minta ampun, khittatun, dia nggak mau. Nah, generasi ini nanti ketika sudah terjadi pergantian ini kekuasaan, mereka lah yang menjadi penguasa yang lemah, yang tadi minta bantuan kepada Nabi pasca Musa. Maka Nabi pasca Musa mengatakan, bagaimana kamu berjihad? Dulu aja ketika jihad absen, nggak hadir. Maka kemudian mereka bilang, kami akan berjihad karena anak kami sudah diusir, perempuan kami sudah dihina, sama dengan siksaan Fir'aun pada ratusan tahun sebelumnya pada mereka. Lalu kemudian para nabi itu mengatakan, nanti kami munculkan orang, cirinya dia bawa tabut. Jadi generasi yang akan mengalahkan penjajah-penjajah di Filistin itu nanti cirinya pegang kitabullah. Maka jangan heran kalau kemudian pasukan Al-Qassam dari Hamas itu kenapa bisa membuat 5.000 roket. Pelatihannya Hamas itu memahami Al-Quran, tahfiz Quran sambil berlatih fisik. Maka mereka seperti Tolut yang dijanjikan Nabi, akhirnya memimpin pasukan mengalahkan Jalut. Dan ada kuda hitam waktu itu namanya Daud alaihissalam. Nanti Daud alaihissalam jadi raja di Filistin. Dilanjutkan Nabi Sulaiman anaknya. Setelah Sulaiman alaihissalam lupa lagi sama kitabullah, dijajah lagi, datang Romawi. Nanti setelah itu datang lagi generasi pembela seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa dia bisa mengalahkan perang pasukan salib? Dia belajar kitabullah. Jadi di dalam surat Al-Maidah 71, kalau nggak belajar kitabullah, kaum itu pasti dijajah. Itu cirinya. Dan kalau sudah terjadi penjajahan pada mereka, bahayanya itu di dalam surat Hud ayat ke-41, nanti mereka itu perlahan-lahan teritorinya diambil orang, pulaunya diambil, zona ekonominya diambil. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 41. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah mendatangi kaum-kaum yang sudah meninggalkan kitabullah itu, lalu Allah kurangi periperialnya tuh, pinggirnya sedikit demi sedikit, pulaunya diambil orang, hutan kebunnya diambil orang. Terus kita WA-WA-an nyalahin asing-asing. Tanyakan di negeri kita ini, berapa persen orang yang mendalami kitabullah? Dari data di Depak, dulu Depak, sekarang Kementerian Agama, di Jawa Barat itu, yang naik haji itu 60%, 65% buta huruf kitabullah. Ya bagaimana tidak dijajah? Maka kejadian di Filistin itu menjadi alat ukur. Maka dulu kemudian di kejadian di Filistin itu dijadikan alat ukur. Kenapa? Rupanya Filistin itu dari peta kuno itu merupakan jantung bumi. Dia berada di antara benua Eropa, benua Afrika, dan benua Asia. Dia di tengah-tengah. Koordinat dari Filistin itu di bawahnya itu, azimutnya itu adalah Laut Atlantik. Jadi kalau mau belajar peradaban dan bagaimana memenangkan pertarungan, belajarlah ke Palestina dan dukung orang yang menjajahnya dengan cara belajar kitabullah. Maka tentara Hamas itu membuat Mossad geleng-geleng karena bisa masuk pasukan mereka itu, walaupun ada Iron Dome, masuk itu 5.000 roket. Kenapa? Pasukan kombatan ini belajar tadabbur kitabullah. Tahu dia teorinya, bagaimana mengelabui bangsa-bangsa yang jahat seperti Fir'aun. Sebagaimana uaknya dulu namanya Nabi Musa alaihissalam melewati cegah tangkalnya Fir'aun ketika membawa 600.000
Yang nyebrang Laut Merah itu 600.000 Pak. Teknologi apa coba yang menyebabkan bisa kemudian melewati cegah tangkal intelijennya Fir'aun yang hebat itu? Maka perlulah belajar. Maka yang menemukan kitabullah ini nanti akan menjadi pemimpin. Oleh karenanya sebentar lagi ini Al-Quds akan kembali lagi mulia, merdeka ketika ada kombatan yang belajar kitabullah. Mereka punya program 1 bulan tuh hafiz pasukan Al-Qassam tuh. Kerjanya baca Quran, tadabbur, mulia derajatnya. Karena orang yang sibuk dengan Al-Quran, dia nanti kata dalam hadis itu akan ditolong urusannya sama Allah karena saking sibuknya. Dan kalau sibuk dengan Al-Quran, nanti dia mendapatkan doa-doa orang hebat. Bayangkan doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Adam, doanya Nabi Sulaiman dibaca sama kita. Maka yang sibuk membaca kitabullah itu mendapatkan doa-doanya orang hebat. Maka kalau kita ngelobi Allah, gunakan ini kekuatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka belajar dari pengalaman sejarah, mereka semua terlibat memikirkan Filistin, hendaknya kita juga ikut terlibat. Karena itu tolak ukur kita ikut membebaskan penjajahan. Dan tidak boleh malu dengan pertempuran. Kalau tidak nanti kita yang diperangi, tapi kita tidak tahu sedang diperangi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita lihat pada surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-56. Silahkan ada tambahan-tambahan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik penjelasan dari Pak Kiai Nuzaman tadi. Sedikit pertanyaan Pak Kiai terkait dengan kaum atau bangsa Yahudi ini. Apakah takdirnya akan sampai hari kiamat akan menjadi kaum yang dimurkai, atau mungkin juga ada sebagian dari mereka yang Allah berikan kesempatan atau diberikan hidayah, atau bagaimana Pak Kiai? Atau memang ditakdirkan kaum ini sampai hari kiamat adalah semuanya kaum yang dimurkai, atau ada juga di antara mereka yang kemudian beriman? Itu. Karena kalau kita mengatakan apa Allah menciptakan kaum ini yang menjadi kaum yang dimurkai sampai yaumul kiamat, atau memang ada sebagian dari mereka yang juga menerima tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Syukran, jazakallah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Andi, luar biasa nih sharingnya, tajam. Jadi pada Bani Israel itu di dalam surat Ali Imran ayat 113 digambarkan bahwa Bani Israel itu ada 2 jenis. Satu Bani Israel yang Islam dengan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa. Nah, ada Bani Israel yang buruk, ya dari ahlul kitab yang buruk. Maka di dalam sejarahnya Yahudi dan Nasrani yang merupakan disebut di dalam Quran itu 6 ideologi dalam surat Al-Hajj ayat 17. 6 ideologi itu adalah 1 musyrik, 2 Yahudi, 3 Nasrani, 4 Sabi'in. Nah, kemudian yang kelima itu yang nyembah api itu Majusi. Nah, satu lagi orang mukmin. Yang 5 ini salah. Yang 1 yang diterima. Amal apapun kalau tidak baca syahadat tidak diterima. Itu dijelaskan nanti dalam surat Al-Hajj. Nah, belakangan ke bawah itu ada oplosan. Maka mereka kemudian mencoba merayu kita dari dulu itu.
dengan mengatakan kita itu agama langit, cuman beda tipis aja. Itu. Dan umat Islam banyak yang termakan. Kami agama langit, Yahudi, Nasrani, sama-sama punya Tuhan Allah. Dan puak kami Ibrahim dibantah oleh Allah nanti di dalam surat Al-Quran. Makana Ibrahim Yahudi wala Nasrani. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Islam. Nanti dalam Al-Quran surat Ali Imran 84 dijelaskan semua nabi Islam. Mereka sholat, mereka zakat. Tapi yang diajarkan sama mereka itu sehingga kita confuse. Oh enggak, tiap nabi ada beda syariatnya. Kami begini karena memang beda syariatnya. Kemakan tuh sama yang enggak tadabbur Quran. Sehingga kita menganggap mereka sama-sama agama langit. Lalu dengan alasan toleransi. Sehingga ketika membaca surat Al-Baqarah ayat 120 kita gagu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho kaum Yahudi dan Nasrani itu. Karena Yahudi itu sempalan dari Islam waktu di zamannya Musa alaihissalam. Nasrani itu sempalan Islam dari zamannya Nabi Isa alaihissalam. Maka kalau pertanyaannya di dalam surat As-Saff, itu siapa yang akan menjadi menolongku, kata Nabi Isa alaihissalam, berkatalah kaum Hawari. Kaum Hawari itu artinya orang yang kawan setia Nabi, artinya itu. Rasulullah juga punya Hawari namanya Tolhah. Nasrani itu ngaku-ngaku pengen nolong tapi nggak nolong. No action, talking only. Itu di Quran disebutnya begitu. Quran tuh. Maka kalau kita ngikut-ngikut style mereka, nanti kita menjadi kaum yang natu. No action, talking only. Itu disebutkan begitu. Maka nanti dalam tafsir surat Al-Fatihah itu, kalau kita minta ghairil maghdub, siapa yang kita minta jangan sampai masuk ke kaum yang dibenci oleh Allah, dimurkai? Siapa itu? Yahudi. Karena disempalan. Kalau dia tidak segera keluar dari aliran sempalan itu, dalam deklarasi Al-Fatihah kita, dia disebut sebagai kaum yang dimurkai. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa yang sesat itu? Nasrani. Sesat dia, memahami ideologi. Dan itu kita nggak boleh ragu-ragu. Ini beda dengan masalah toleransi. Toleransi hal yang berbeda dengan bicara dengan masalah. Kita tangga harus kita hargai. Siapa yang tidak menghormati orang non-muslim, tetangganya, jangan duduk denganku di sorga. Jadi jangan sampai umat Islam diserang-serang. Kalau tidak menghormatin orang Yahudi, kan mereka baik sama kita. Orang Nasrani itu baik sama kita, ngucapin selamat hari raya. Nanti nggak toleransi dong. Ini tidak apple to apple. Karena mereka disebutnya memang kaum sesat dan kaum yang dimurkai. Ila yaumil akhir, iya. Karena Fatihah kita sampai yaumil akhir. Kecuali mereka mau quit dari Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi memang demikian. Dan di Ahlul Kitab itu memang ada separasi. Segregasinya macam begitu. Surat Ali Imran ayat 113. Ini sharing yang dahsyat. Ada tambahan? Silakan. Pak Barnas. 49 Ustaz. Terjemahannya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Yunus tadi, Pak Rapinus. Ayat berapa? Yang tadi 49 di awal, Ustaz. Oh ya. Kemudian saya menemukan bahwa ayat ini sama persis di surat Al-A'raf ayat 141. Sedangkan sejarah menyatakan bahwa
satu turun di Mekah, satu surat di turunnya adalah di Madinah. Siapa? Tapi Al-Baqarah kan turunnya di Madinah setelah Nabi hijrah. Kemudian Al-A'raf itu adalah turun di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tetapi isinya menceritakan tentang dialog Nabi Musa dengan Israel. Itu seperti apa Pak Ustadz ya? Mohon pencerahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini dahsyat nih Pak Barta. Jadi ini baru berita nih kalau kita berita pagi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang menarik. Karena separasi terhadap kitabullah sering kita mendengarnya ayat-ayat makiyah gitu ya. Dan kemudian ada ayat-ayat madaniyah. Nah, apakah satu surat itu memang spesifik seperti itu? Yang menarik di dalam Al-Quran itu, ternyata di beberapa surat itu ada oplosannya. Memang ini gunanya tadabbur. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah itu disebutnya banyak ayat-ayat madaniyah. Jumlahnya itu 286 ayat. Itu ayat-ayat madaniyah. Pertanyaannya berikutnya, kenapa ditaruh di depan? Madaniyah itu kan kalau di dalam urutan sejarah di belakangan. Kalau kita bicara fase makkiyah, fase madaniyah. Tapi kenapa ditaruh di pelajaran paling awal? Itu. Jadi ada yang turun di Mina pada ayat yang ke-281 misalnya. Ada ayat-ayat makkiyahnya juga. Tidak bisa kemudian kita katakan, oh ini surat madaniyah, surat makkiyah. Ada oplosannya. Demikian juga di dalam surat Al-A'raf. Gitu, di sana itu. Yang kita lihat kemudian adalah bagaimana esensi dari ayat yang ada itu, yaitu tentang siksaan dari Fir'aun. Ini juga sama dengan yang tadi disebutkan dengan surat Al-Qasas ayat yang ke-28. Surat Al-Qasas surat 28 ayat yang keempat tentang bagaimana kejahatan Fir'aun. Jadi nanti ada ayat yang diulang-ulang di dalam Al-Quran itu. Tapi yang kita perlu renungkan, kenapa ayat yang mirip itu berada di chapter berbeda? Pasti ada maksudnya. Tidak random ditaruh-taruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa ada di chapter surat Al-Baqarah yang berbicara tentang bahayanya bangsa yang rusak mindsetnya karena penjajahan? Kenapa ada dalam surat Al-A'raf? Di mana surat Al-A'raf itu berbicara tentang bagaimana melihat dari ketinggian atau helicopter view. Jadi wawasan kita luas ketika membaca surat Al-A'raf. Itu berbeda. Jadi tentang makkiyah madaniyah itu tidak melulu kemudian karena banyak madaniyahnya lalu disebut surat madaniyah, enggak gitu. Tapi disebutkan ayat sekian makkiyah. Ayat sekian ayat madaniyah. Nah, tapi esensinya pada ayat yang ke-49 ini bahwa pembunuhan terhadap lawan itu akan terjadi ketika sebuah kelompok mempertahankan eksistensinya untuk survive dalam lingkungan manapun. Mau organisasi massa, mau organisasi di masyarakat, di kampus, pasti akan terjadi perebutan sumber daya. Maka tadi surat Al-Qasas ayat yang kelima itu
diajarkan supaya semua orang itu di dalam mempertahankan diri memikirkan kemanfaatan untuk orang du'afa, untuk terus sustain, berebut sumber daya. Nggak apa-apa, tapi gunanya nanti bermanfaat untuk du'afa, merasakan sumber daya dan merasakan kepemimpinan. Maka nanti kita akan melihat ternyata di dalam Al-Quran itu kita disuruh menjadi pemimpin. Itu yang dasar. Kalau tidak, jangan salahkan kalau kita digilas sama rejim yang sedang berusaha memperpanjang dinastinya. Itu esensinya. Jangan salahkan. Mereka memperpanjang HGU misalnya, pinjam tanah ke BPN panjang sampai 100 berapa tahun? Jangan salahkan, kita tidak melakukan itu misalnya. Padahal di Al-Quran, contohnya sekarang di Tanah Abang, kawan-kawan itu masuk di sidang, Pak. Ini menarik nih, karena bertanya tentang kenapa perilaku Fir'aun ditaruh di chapter yang beda. Contohnya di Tanah Abang. Sekarang banyak yang mengeluh supaya perdagangan online ditutup. Sudah ada yang diikuti ketika yang TikTok itu ditutup. Tapi yang lain yang dapat perizinan, susah negara menutupnya. Kenapa itu terjadi? Karena kita melanggar surat Al-Anfal ayat ke-73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Shadaqallahul azim. Orang yang ingkar pada Allah itu bikin kekuatan, bikin digitalisasi, membakar modal, bikin jaringan berjamaah. Kalau kalian tidak melakukan hal yang setara, memang kalian yang cari perkara. Itu di dalam menata harta besar, namanya Al-Anfal. Terus kita diajar-ajari wira swasta. Dari dulu kita mengatakan pelajaran wira swasta, pelajaran entrepreneur itu hanya boleh untuk pelajaran di awal, tidak boleh dilanjutkan nanti dalam eskalasinya. Untuk baru belajar nggak apa-apa. Makanya kemudian akhirnya dikepung dengan teknologi, dikepung dengan market yang dikuasai, dikapung dengan dan sebagainya. Nah, itu sedang kita bicarakan juga dengan kawan-kawan di pedagang Tanah Abang. Kenapa? Kita suka niru-niru riba orang lain. Ini esensinya, kalau tidak digilas dengan kekuasaan yang akhirnya dia pegang capital, pegang market semuanya. Demikian, Pak. Moga-moga kita dibimbing, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berada di dalam aliran kitabullah, tunduk, khudu' dan tadarru' terhadap ayat-ayat Allah, sehingga kita tidak muncul menjadi orang-orang yang sombong terhadap kitabullah, mendustakan ayat-ayat Allah. Dan kita bergerak semua supaya dimanapun saudara kita yang masih terjajah, kita harus berkeringat untuk membebaskan. Maka kata Sayyidina Ali dulu, kalau kemiskinan itu berupa orang, saya penggal kepalanya. Karena ketika ada kemiskinan itu dibiarin, kita tidak termasuk yang melaksanakan legasi membebaskan perbudakan atau termasuk pendusta agama. Maka ditarik pedangnya sama Sayyidina Ali. Kalau ada kemiskinan di sebuah tempat, saya penggal. Kalau kemiskinan itu berupa orang, saya penggal kepalanya. Maka kalau ada orang yang sedang terjajah atau daerah yang kemudian mestinya rakyatnya sejahtera, dikirimi surat sama Rasulullah. Itu pelajarannya. Aslim taslam. Mau ikuti cara Islam atau mau sewenang-wenang? Kalau tidak, kami ambil alih. Nah, begitu. Ambil alihnya dengan logo pedang. Maka kemudian ketika sahabat kita, saudara kita sedang berjuang, kita dukung. Karena terjadi kedoliman terhadap rakyat.
di Palestina. Tapi orang-orang yang mencoba menutup sejarah ngajarin kita memang orang Islam suka perang ya. Dia tidak tahu tentang perang. Kesepakatan Jenewa. Perang itu harus bersepakat, bukan begitu jenderal? Nggak main bokong dari belakang. Orang Islam harus mengerti konvensi ini. Tapi apa yang dimaksud dengan diangkat pedang itu? Kalau ada sebuah teritori tidak sejahtera, kami ambil alih kalau kalian tidak mau belajar Islam. Bagaimana caranya membuat rakyat sejahtera? Bisa pakai pedang, tapi di Indonesia ada yang lebih murah. Bisa pakai molotov, bisa pakai mortir yang nanti bisa rusak jalan Pajajaran dan gedung wali kota karena pertempuran merebut mengambil alih orang yang tidak tahu menyelesaikan kemiskinan. Di Indonesia ada yang lebih murah, dan itu dipilih sama founding fathers kita, namanya demokrasi. Nggak usah pakai mortir, pakai pemilu. Maka jangan golput, terus berjuang, karena ini untuk membebaskan penjajahan, fakku raqabah, kebodohan, penjajahan pendidikan, penjajahan ekonomi dan sebagainya. Semoga kita mengikuti para nabi sebagaimana doa kita dalam Fatihah. Terima kasih atas sharing yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih atas kesediaan untuk bersama-sama tadabbur. Semoga Allah membalas dengan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Mari kita akhiri dengan doa hamdalah, doa kafaratul majlis, dan doa penutup pembacaan kitabullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.